Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ramachandra, Stambuk F551-19070 dalam tugas 2 dan sekaligus UAS dari API atau Application Programming Interface. Saya di sini akan menjelaskan bagian pertama yakni singleton dan bagian kedua yakni factory pattern. Langsung saja kita ke bagian pertama yakni singleton. Sini dilihat, singleton merupakan pattern singleton membatasi pembuatan objek dari suatu kelas dan memastikan hanya satu objek yang berjalan pada virtual machine. Singleton pattern sering disebut sebagai global variable dari suatu sistem yang dapat digunakan untuk menyimbal global state. Kemudian contoh penggunaannya untuk connection pool, class manager, event manager, dan lain-lain. Kelas singleton menyediakan mekanisme khusus untuk mengakses objek dari kelas singleton. Pattern singleton juga digunakan pada beberapa jenis pattern seperti abstract factory, builder, prototype, package, dan lain-lain. Kemudian, prinsip dasar kerja dari singleton pattern itu bagaimana? Objek dari kelas singleton diciptakan di dalam kelas dengan akses modifier private dan diset sebagai static class member. Kemudian, kelas singleton memiliki metode khusus yang merupakan static member yang mengembalikan objek dari kelas. Kemudian, konstruktor kelas singleton diset private. Langsung saja kita ke programnya. Singleton. Kita lihat di sini pada bagian awal di sini ada using system untuk penggunaan library apa saja, yaitu system.collection.generic, system.text dan system.reading.reading.task. Pertama, namanya adalah nama namespace-nya ada singleton sesuai dengan nama project ini. Kemudian public class-nya saya beri nama try singleton. Kemudian di sini prinsip kerjanya adalah objek di dalam kelas mau di private sebagai static class member. Di sini lihat di sini integer nilai 1 dan nilai 2 ini diset sebagai private, begitu, di set sebagai private object. Kemudian selanjutnya private static try singleton dataset, buatlah try singleton baru, objek baru. Kemudian private try singleton. Kemudian selanjutnya tuliskan console.writeLine, tuliskan line objek demo singleton dibuat. Kemudian tambah objeknya sesuai nama ini, sesuai yang ini ditambah. Kemudian selanjutnya public status try singleton get object, maka kembalikan data ds atau dataset. Selanjutnya public void set data value integer a dan integer b. Nilai 1 menjadi a dan nilai 2 menjadi b sesuai di bagian atas ini. Kemudian selanjutnya public void get value, tuliskan line console writeLine nilai value 1 ya indeksnya 0 dan nilai value 2 itu indeks 0 dan indeks 1 secara berturut-turut adalah nilai 1 dan nilai 2. Berarti di sini yang isinya di sini ini nilai 1. Kemudian yang ini isinya nilai 2. Karena indeks dimulai dari 0. Kemudian untuk jumlah objek demo singletonnya ini merupakan pertama 0, indeks ke 0, objek sesuai dengan ini, hanya satu ini. Kemudian kelas programnya bagaimana? Dibuat static void main string dengan argumen sebagai berikut. Try singleton dataset 1. Kemudian dapatkan objek. Isi set value-nya 5 dan 6. Kemudian di selanjutnya try single ds2 dataset 2-nya set value-nya 8 dan 9. Kemudian console read key. Kita jalankan. Ya, hasilnya adalah objek demo singleton dibuat. Nilai value 1 sama dengan 5, nilai value 2 sama dengan 6. Jumlah objek demo singletonnya 1. Perhatikan di sini ketentuannya adalah singleton pattern membatasi pembuatan objek dari suatu kelas dan memastikan hanya satu objek yang berjalan pada virtual machine. Itulah kenapa pada semua jumlah objek yang terdapat pada singleton, jumlah objek yang terdapat pada demo singleton sini hanya satu. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah factory pattern.
Factory pattern antara lain ya, factory pattern merepresentasikan sebuah kerja factory di mana pattern ini menugaskan sebuah objek atau factory untuk menciptakan objek yang lain, produk. Dari factory keluar hasil jadi produk. Sehingga semua kerumitan dalam penciptaan objek disembunyikan di dalam objek factory. Penggunaan factory pattern umumnya meningkatkan kualitas konstruksi kelas serta mampu mengkapsulasi detail dari subkelas. Factory pattern umumnya melibatkan 3 aktor, yakni klien, factory, dan produk. Aktor bersifat sebagai abstrak terhadap aktor klien, sehingga sekalipun terjadi perubahan besar-besaran pada objek produk tidak akan berdampak pada klien. Prinsip kerjanya adalah: pertama, terdapat kelas abstrak produk di mana kelas ini merupakan interface untuk mendefinisikan tipe dari masing-masing objek produk. Kemudian produk untuk kelas yang mengimplementasikan semua metode pada abstrak produk. Kemudian factory untuk membuat objek dari concentrate produk. Kemudian klien untuk terhubung ke kelas factory dan abstrak produk. Kita ke aplikasinya. Ya, di sini yang perlu diketahui oleh klien hanya yang ini, program ini. Sini kita lihat ya, using system, terus using system.collection.generate, using system.link, using system.text, dan using system.trading.task. Kemudian namespace factory design pattern ini sebagai nama dari program ini. Kelas program static void main string dengan argumen. Save factory, sini factory merepresentasi buat new save factory. Kemudian shape merepresentasikan shape yang baru tadi. Factory dapatkan bentuk dari segitiga. Kemudian masukkan nilainya adalah 12 dan 5. Kemudian panggil metode getLuas, kemudian console read key. Coba kita jalankan. Ini lihat, luas segitiga adalah 30 karena di sini berdasarkan 12 kali 5 dibagi 2. 12 kali 5 60, 60 bagi 2 30. Nah, bagaimana itu? Kenapa bisa? Anggaplah klien tidak perlu tahu untuk hal itu karena pertama di bagian ini get shape segitiga, kita ke segitiga. Ya, segitiga isinya apa? Dia inheritance dari shape juga. Ada tinggi, ada alas, dan ada luas. Public void get luas. Kita lihat pada program ini get luas. Get luas ini isinya apa? Alas dikali tinggi terus dibagi 2. Kemudian akan munculkan pesan console lifetime luas segitiga. Terus untuk angkanya tadi yang luas itu di sini luas. Kemudian di sini referensinya dari mana? Public void init A dan init B. Ini tinggi menjadi A dan alas. Tinggi sama dengan A dan alas sama dengan B. Jadi berhubungan dengan di atas ini. Kemudian selanjutnya untuk yang selanjutnya di bagian untuk selanjutnya ini kita coba angka lain ya, 10 dan 12. Terus start 60 karena hasilnya tadi. Karena kalau kita pakai contoh persegi panjang, start salah. Hasilnya 120. Kenapa? Karena 10 kali 12. Dan di sini bagaimana fungsinya? Fungsinya adalah panjang dikali lebar. Get luasnya adalah panjang dikali lebar. Panjang A dan lebar B. Bagaimana hal ini terjadi? Klien tidak perlu tahu karena itu tadi esensinya adalah ini mensimplify apa yang dilihat oleh klien sehingga di mana menugaskan semua objek menciptakan objek lain sehingga semua kerumitan dalam penciptaan objek produk disembunyikan pada objek factory. Jadi bagaimana hasilnya tadi, kenapa bisa hasilnya 60, kenapa bisa hasilnya 120, itu klien tidak perlu tahu. Yang perlu ditahu adalah memasukkan angka dan factory akan memprosesnya. Baik, mungkin saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Randy Utama Johari, Stambuk F551-19049. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang desain pattern. Nah, desain pattern selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu abstract factory dan facade. Tetapi yang terlebih dahulu saya jelaskan adalah abstract factory terlebih dahulu. Nah, yang pertama, pengertian abstract factory. Nah, abstract factory ini merupakan salah satu jenis creational pattern yang merangkum sekelompok kelas yang memiliki tema umum. Nah, abstract factory ini mampu menampung sekelompok factory, di mana masing-masing factory memiliki modif khasnya. Nah, rahasia di balik kemampuan abstract factory ini terletak pada penyediaan abstraksi terhadap factory dan produk yang dihasilkan. Nah, abstract factory ini memberikan sekumpulan abstract method untuk menciptakan jenis produk tertentu yang harus diimplementasikan oleh concrete factory. Nah, istilah modif dalam paragraf sebelumnya adalah suatu tema atau corak khusus yang melekat pada suatu produk. Kemudian ada tujuan abstract factory. Nah, tujuan dari abstract factory ini adalah menciptakan family dari objek yang berkaitan tanpa harus bergantung pada kelas konkretnya. Nah, kemudian ada prinsip dasar dari kelas factory. Nah, yang pertama ada yaitu terdapat kelas abstract factory atau sebuah interface kelas abstract factory itu. Nah, merupakan sebuah interface yang mendefinisikan bagaimana cara untuk membuat objek dari abstract product. Nah, terdapat kelas yang kedua adalah terdapat kelas concrete factory. Nah, di mana kelas ini akan mengimplementasikan semua metode pada abstract factory untuk membuat objek dari concrete produk. Nah, kemudian prinsip dasar yang ketiga adalah terdapat kelas abstract product, di mana kelas ini merupakan sebuah interface untuk mendefinisikan tipe dari masing-masing objek produk. Nah, kemudian yang keempat ada terdapat kelas produk, merupakan kelas yang akan mengimplementasikan semua metode yang ada pada abstract produk. Kemudian yang terakhir ada terdapat kelas client, di mana kelas ini akan terhubung dengan kelas abstract factory dan abstract product. Nah, kemudian partisipan dalam pola ini ada pula kelas dan objek yang akan berpartisipasi dalam pola ini, yaitu yang pertama ada abstract factory, concrete factory, abstract product, dan client, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tetapi pada contoh kasus yang akan saya jelaskan kali ini, pada abstract factory ada kelas continent factory. Nah, di mana abstract factory ini mendeklarasikan antar muka untuk operasi yang membuat produk abstrak. Nah, kemudian concrete factory pada contoh kasus yang akan saya jelaskan kali ini ada Africa factory dan America factory. Nah, sebentar saya akan menjelaskannya. Kemudian abstract produk dari studi kasus yang akan saya jelaskan ada herbivore dan carnivore yang berfungsi untuk mendeklarasikan antar muka untuk jenis objek produk. Kemudian produk pada studi kasus kali ini ada 4, yaitu ada wildebeest, lion, bison, dan wolf. Nah, yang mendefinisikan objek produk yang akan dibuat oleh pabrik beton atau concrete factory yang sesuai. Kemudian mengimplementasikan antar muka abstract product. Nah, kemudian ada client pada abstract factory kali ini, yaitu animal world. Nah, di mana animal world itu akan menggunakan antar muka yang dideklarasikan oleh kelas abstract factory dan abstract product. Nah, kemudian langsung saja kita akan masuk ke implementasinya pada C#. Nah, abstract factory. Nah, di sini di dalam namespace abstract factory terdapat kelas mainup. Nah, di mana ini adalah kelas utamanya yang berisi di sini pertama kita akan membuat dan menjalankan African Animal World. Nah, di sini Continent Factory Afrika sama New Africa Factory. Nah, di sini kita membuat sebuah inisiasi objek baru yaitu Afrika dari objek Africa Factory. Nah, kemudian dari Animal World di sini kita menginisiasi objek baru yaitu World. Nah, kemudian pada Animal World menerima parameter Afrika. Kemudian di sini kita membuat dan menjalankan lagi Animal American
world. Nah, di sini sama saja, tetapi di sini objek yang diinstansiasi adalah Amerika dari objek Amerika Factory. Nah, kemudian dijalankan world titik run food chain akan memanggil fungsi run food chain atau menjalankan rantai makanan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada console.readkey yang berfungsi untuk menunggu inputan dari user. Nah, kemudian di sini dibuatlah kelas abstraknya, abstract factory-nya. Nah, di sini abstract class continent factory seperti yang sudah dijelaskan tadi. Abstract factory-nya adalah continent factory yang dimana di sini memiliki dua member yaitu public abstract herbivore, create herbivore dan carnivore. Nah, kemudian di sini ada concrete factory satu kelas yang dimana di sini ada kelas Africa Factory yang mengadopsi ini nilai dan metode-metode yang ada pada continent factory. Nah, kemudian di sini public override herbivore. Jadi mana Africa Factory ini akan mengoverride di sini pada ini herbivore, pada member herbivore di sini. Nah, kemudian akan mereturn new wild best, yaitu produk yang ada pada abstract factory yang kita punya. Kemudian di sini ada juga public override carnivore di mana dia mereturn lion. Kemudian ada concrete factory 2 di mana concrete factory 2 ini adalah America Factory. Nah, jadi concrete factory tadi ada Africa Factory dan America Factory. Nah, sekarang ada America Factory di mana sama ada herbivora dan carnivora. Tetapi America Factory ini herbivoranya yaitu akan mereturn bison dan pada carnivoranya metode carnivoranya akan mereturn wolf. Nah, kemudian ada abstract product A, yaitu di sini kita membuat abstract class herbivore, dan abstract product B yaitu carnivore. Nah, di mana nilai dari fungsi abstract class carnivore ini yaitu public abstract void it. Nah, di mana parameter dari fungsi it ini adalah herbivore A. Nah, jadi sebenarnya carnivore ini akan memakan herbivora. Nah, kemudian di sini ada produk. Nah, produk A1 atau produk 1 ini ada wild best. Nah, di mana wild best ini akan mengadopsi metode herbivore. Nah, jadi wild best ini adalah herbivora, seekor hewan herbivora, dan pada produk B di sini adalah lion. Nah, ini adalah carnivora, dan di sini lion mengoverride. Di sini ada fungsi public override void it herbivore. Nah, di mana di dalam fungsi ini ada console write line this get type name. Nah, di mana di sini akan this ini merujuk pada kelas produk ini yaitu lion. Nah, kemudian namanya itu adalah lion. Kemudian di sini akan ditampilkan di konsol write-nya yaitu its. Di mana yang akan di its adalah h. H di sini adalah parameter dari it ini, di mana di sini adalah merujuk ke hewan herbivora. Herbivora yang tadi adalah wild beast. Seperti itu. Nah, kemudian jadi nanti di sini nama hewan, kemudian its, nama hewan juga di sini herbivoranya. Di sini adalah karnivoranya di atas. Nah, kemudian di sini ada produk A2. Produk A2 di mana ini adalah bison, adalah herbivora, bison ini. Kemudian pada B2 ini, kelas B2 adalah kelas wolf yang mengadopsi carnivora. Nah, kemudian di sini ada juga di dalam kelas wolf ini ada fungsi it yang menerima parameter herbivora juga. Nah, jadi di sini wolf ini akan memakan bison. Nah, seperti yang tadi this get type titik name di sini adalah wolf. Nah, wolf akan memakan its herbivora di sini adalah bison. Seperti itu. Dan di sini adalah kliennya adalah kelas animal world. Nah, di sini ada private herbivore dan carnivore. Kemudian ada constructor dari animal world itu sendiri, di mana dia mengimplementasikan dari abstract factory dan abstract concrete abstract produk yang sudah kita buat. Nah, di sini pada carnivore yaitu sebenarnya factory. Nah, di sini
abstract animal world akan menggunakan metode yang ada pada abstract factory. Nah, di sini para carnivore akan menjalankan create carnivore dan herbivore akan menjalankan create herbivore. Dan fungsi run food chain-nya ini yaitu carnivore eat herbivore. Nah, sehingga apabila program ini dijalankan akan menghasilkan tampilan seperti berikut. Nah, di sini kita bisa lihat tampilannya adalah lion eat wildebeest dan wolf eats bison, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan VK. Nah, yang pertama adalah pengertian VK. Nah, di sini VK adalah salah satu pola desain struktural yang menyediakan antarmuka yang disederhanakan untuk perpustakaan atau library, kerangka kerja, ataupun pengumpulan kelas kompleks lainnya. Nah, kemudian di sini VK menyediakan antarmuka terpadu ke satu set antarmuka dalam subsistem. Nah, VK juga mendefinisikan antarmuka tingkat tinggi yang membuat subsistemnya itu menjadi lebih mudah untuk digunakan. Nah, kemudian di sini ada diagram UML desain untuk pola VK. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa klien ini memanggil kelas VK yang berinteraksi dengan beberapa subsistem yang ada di dalamnya. Nah, yang ada di bawah ini, di sini sehingga memudahkan klien untuk berinteraksi dengan mereka, itu subsistem tersebut. Namun, ada kemungkinan bahwa VK dapat menyediakan fungsionalitas terbatas dibandingkan dengan klien langsung bekerja langsung dengan subsistemnya tersebut, tetapi harus mencakup semua fitur yang benar-benar dibutuhkan oleh klien. Nah, jadi seperti ini diagram UML dari desain pola VK tersebut. Nah, kemudian di sini contoh dari VK. Misalnya ketika seseorang menelepon restoran, nah misalnya untuk memesan pizza, maka operator atas nama restoran tersebut memberikan antarmuka suara yang sebenarnya adalah VK untuk pelanggan mereka. Nah, pelanggan memesan hanya dengan berbicara dengan operator, dan mereka tidak perlu repot-repot tentang bagaimana mereka menyediakan pizza atau semua operasi apa yang mereka lakukan dan pada suhu berapa mereka memasak pizza tersebut. Nah, kemudian di sini partisipan. Nah, partisipan dari VK. Adapun kelas dan objek yang berpartisipasi dalam pola VK ini, yaitu yang pertama kelas VK itu sendiri, yaitu tahu kelas subsistem mana yang bertanggung jawab atas permintaan dan mendelegasikan permintaan klien ke objek subsistem yang sesuai. Dan kelas subsistem partisipan kedua atau partisipan kedua yaitu kelas subsistem, di mana yang mengimplementasikan fungsional subsistem dan menangani pekerjaan yang diberikan oleh objek VK dan tidak memiliki pengetahuan tentang VK dan tidak menyimpan referensi untuk itu. Nah, jadi langsung saja kita ke implementasinya pada program, yaitu pada program VK-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ada bilang VK, ada kelas main game, yaitu program utama yang dijalankan. Dimana di sini ada menginstansiasi objek baru dengan nama VK dari objek VK itu sendiri, dan di sini ada VK titik metode A dan VK titik metode B, dimana di sini objek VK ini akan memanggil metode A dan metode B. Kemudian di sini ada console.readK yang akan menginput dari wizard. Kemudian di sini ada subsistemnya. Jadi yang pertama ini adalah subsistemnya. Subsistem yang pertama yaitu subsistem 1, di mana di dalam subsistem kelas subsistem 1 ini memiliki sebuah metode yaitu bernama method 1. Nah, method 1 ini akan menjalankan kode console write-line subsystem 1 method, dan pada kelas subsystem 2 sama di dalamnya memiliki method 2. Nah, dan di mana method 2 itu akan menampilkan di konsol subsystem 2 method.
dan begitu pula untuk subsystem 3 dan subsystem 4. Nah, dan di sini ada kelas package itu sendiri. Nah, di mana kelas package ini yang pertama dia akan di sini ada private subsystem 1. Yang nomor 1, jadi ada 4 buah fieldnya, yaitu subsystem 1, subsystem 2, subsystem 3 dan subsystem 4. Nah, kemudian di sini ada master package, di mana one ini atau subsystem 1 ini akan membuat objek baru dari masing-masing subsystem tadi. Nah, kemudian di sini ada metode A juga dan metode B, di mana metode A itu akan menampilkan di konsol yaitu metode A dan akan menjalankan masing-masing metode yang sudah dibuat pertama tadi, yaitu metode 1, metode 2 dan metode 4. Kemudian pada metode B akan menjalankan metode 2 dan metode 3. Nah, jadi apabila kita jalankan kode programnya, maka hasilnya akan seperti ini. Metode A, subsystem 1 method, subsystem 2 method dan subsystem 4 method. Karena di sini yang di sini pada metode A yaitu metode 1. Nah, di sini akan diajarkan ini metode 1 subsystem 1 method, metode 2 subsystem 2 method dan metode 4 di sini subsystem 4 method. Nah, begitu pula untuk metode B, di mana di sini metode B-nya hanya menjalankan 2 metode, yaitu metode 2 dan metode 3. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, dan ya baik, jadi itu saja penjelasan dari saya tentang desain pattern, baik itu kreasional dan struktural, yaitu abstrak dan package. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat dimengerti, dan lebih kurangnya dari video saya kali ini saya mengucapkan mohon maaf dan banyak terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dharma Firtis, tambok F551190051. Nah, video ini saya akan menjelaskan mengenai desain pattern. Nah, sini desain pattern ini ada dua yang saya jelaskan, yaitu pertama ada builder pattern dan yang satunya yaitu adapter pattern. Nah, langsung kita masuk ke builder pattern. Nah, builder pattern ini dia salah satu pattern dalam desain pattern yang dia ini kalau kita ingin membuat suatu kelas yang kompleks, kita membuat suatu objek yang kompleks, itu kita bagi-bagi dia. Jadi misalnya pertama ini tentang untuk burger, misalnya kita pertama atur dulu daging, misalnya daging, roti, selada. Nah, itu pertama dibuat sendiri-sendiri dulu. Nah, habis itu digabung di kelas lain. Nah, terus digabung kelas lain nanti untuk oleh kelas lain diolah lagi hingga akhirnya menjadi satu objek yang kompleks. Nah, jadi dia dibagi-bagi begitu, dia dibuat-buat, digabung-gabung, kayak membuat Lego begitu. Jadi digabung-gabung sampai menjadi satu objek yang kompleks dia. Dia terdiri dari kelas-kelas, interface. Nah, itu kelas interface dia cuma sederhana aja, nanti dia digabung-gabung sehingga menjadi satu objek yang utuh, sudah jadi kompleks. Nah, yang pertama kita mulai, ini pertama kita ada interface item. Nah, interface item ini dia isinya itu string name, string path, dan float price. Nah, lalu kita ada interface packing. Ini beda interface dia, interface string, isinya string path saja, P besar. Lalu kita punya kelas wrapper. Nah, ini kita ambil implementasi packing ini, kita ambil interface packing. Berarti dia isinya ada public string pack, dia returnnya wrap. Nah, ini kalau kelas wrapper dia returnnya wrap. Kalau dia kelasnya ini sama dia juga pakai packing. Kalau dia kelasnya bottle, dia returnnya bottle. Nah, lalu ada abstract class burger, dia pakai implementasinya item yang atas sini. Nah, item dia. Habis itu item ini ada public string pack. Nah, ini dia ambil wrapper yang kelas tadi ini, wrapper dia pakai, kemudian dia akan return wrap. Nah, untuk wrap path, dia akan mengembalikan nilai wrap tadi. Karena dia yang diambil itu dia mau dibuat pakai kelas wrapper, objek yang dibuat pakai kelas wrapper.
Oke, lalu ada public abstract float price dan public abstract string name. Ini sudah dipakai semua interface-nya. Nah, ini kelas di bawah yang menggunakan abstract class burger. Nah, ini ada Big Mac Burger di implementasi abstract class burger tadi yang ini. Nah, dia habis dia akan override string namanya. Nah, nama itu dia akan override. Nah, nama itu berarti dia akan ganti dengan ini Big Mac Burger. Kalau kelas Big Mac Burger dia akan mengembalikan Big Mac Burger untuk namanya, untuk name, dan akan mengembalikan 35 untuk price, public float price-nya. Ini price-nya. Dia akan mengembalikan namanya itu Big Mac Burger, lalu float-nya price. Ini juga ada sama chicken burger. Jika dia chicken burger, dia akan override string namanya menjadi chicken burger dan override float harganya, price-nya dengan 19. Ini juga cheeseburger, dia override string namanya menjadi cheeseburger dan override float price-nya menjadi 25. Yaitu untuk burger. Nah, sini kita punya lagi abstract class untuk minuman, cold drink. Dia pakai interface-nya item. Nah, ini sama kayak tadi abstract class burger, dia public string pack. Nah, cuma ini dia tadi kan itu dia menggunakan wrapper, ini dia menggunakan bottle. Buat objek bottle, dia akan mengembalikan bot. Nanti dia akan nilainya ini adalah bot atau nilainya adalah bottle karena menggunakan class bottle. Ini public abstract float price dan public abstract string name sama tadi di atas. Lalu ada ini class water dan mengimplementasi cold drink, class abstract class cold drink tadi. Ini juga sama kayak tadi yang cheeseburger, Big Mac. Nah, ini dia pertama override string namanya menjadi mineral water kalau pilih water. Lalu harganya float price-nya di override menjadi 3. Nah, kalau ini Coca-Cola, nah dia implementasi cold drink, abstract class cold drink, lalu di override string namanya menjadi Coca-Cola, lalu di override float harganya menjadi 7. Oke, itu untuk kelas barang-barang. Nah, ini kelas ini yang pertama dibuat, ini yang paling rendah dia punya kelasnya. Jadi ini yang paling pertama prosesnya dari ini. Jadi ini bahan-bahan pertamanya, bahan-bahan awalnya yang kita butuhkan untuk nantinya menjadikan sebuah satu objek utuh yang dalam hal ini itu paket makanan. Kalau ini ada kelas meal atau makanan ini. Di sini ada private list, ada list item. Nah, ini kita buat objek item baru, objek list item baru. Nah, ada public void item ini untuk menambahkan item dengan parameter item object. Ini akan menambahkan item ke dalam list ini tadi, dalam list item sini. Ini kan list kan, dia akan tambahkan item tergantung apa yang tadi kita pesan. Lalu ada public float get cost. Nah, ini untuk float get cost ini untuk mendapatkan harganya. Nah, ini float cost-nya diatur defaultnya 0. Nah, lalu ini ada perulangan untuk setiap item. Untuk setiap item di dalam items dalam sini, untuk setiap itemnya, nah cost-nya itu diganti sesuai dengan harga itemnya itu. Nanti diatur supaya harganya itu sesuai dengan yang tadi atas ini. Kelas-kelas yang sudah dibuat ini, nah ini kan item 7 ini sudah diatur harganya. Ya, lalu ada public void show item, ini untuk menunjukkan item apa semua yang ada dalam list tadi ini, list item ini. Nah, untuk setiap item dalam item di item sini tunjukkan ini. Nah, kita akan menunjukkan red line, item name itu nama itemnya, lalu packingnya, item pack, lalu price-nya itu item price-nya. Objek itemnya semua itu diambil namanya, packingnya dengan price-nya. Oke, lalu ini terakhir ada kelas meal builder. Nah, builder itu kelas paling terakhir untuk membuat objeknya. Ini kelas paling terakhir untuk membuat objeknya. Ini dipakai nanti untuk memilih objek mana kita ingin buat. Ini di sini sudah kompleks sekali, dia sudah terdiri dari kelas-kelas semuanya digunakan untuk membuat objek dari kelas ini. Di sini pertama kita buat objek meal baru. Nah, ini meal. Lalu kita tambah item. Ini Big Mac Burger. Nah, ini kalau misalnya Big Mac paket kan, ini kan kelas meal Big paket. Nah, kalau kita ini apa metodenya? Nah, ini metode Big Mac paket Big meal Big
Mac packetnya. Nah, sini kita buat item meal baru dulu, lalu kita tambahkan item Big Mac Burger dalam ini objek meal. Tambahkan item cola di paketnya, berarti Big Mac baru dan cola. Lalu kita kembalikan nilai mealnya. Lalu chicken burger paket sama dia buat meal baru, objek meal baru, lalu kita tambahkan item chicken burger dengan water, kita lalu return. Terakhir ini ada meal cheeseburger paket, meta cheeseburger paket ini isinya juga sama, dan di itemnya cheeseburger, ini juga cola. Jadi ini semua sama dia modelnya dia. Berarti nanti ini dipilih hal satu metodenya. Lihat metode mana digunakan untuk item. Nah, untuk di kliennya nanti, ini dia kelas program. Nah, yang pertama itu dia akan kita buat variabel string option. Nah, string option ini dia nanti mengambilkan ini pemain paket. Ini cuma untuk menjelaskan apa semua nanti isinya. Nah, outline chicken burger paket, isinya ini, harganya begini. Nah, lalu nanti sini ada kita insert. Nah, nanti di sini kita akan menginputkan pilihan mana kita mau pilih ini antara tiga ini. Nah, udah input kan. Nah, lalu control clear, kita buat objek meal builder, kita buat objek meal builder yang baru. Nah, ini kalau opsinya 1, kita buat objek Big Mac meal build, kita buat objek meal tipe data meal Big Mac, lalu meal builder kita pakai Big Mac packet. Yang prioritas itu untuk membuat Big Mac. Lalu kita console write line Big Mac packet. Lalu kita Big Mac, kita show item, kita tunjukkan itemnya semua. Tadi itemnya itu namanya, packingnya dengan harganya. Lalu harga costnya, harganya kita ambil get cost sama dia. 2 dan 3 ini sama dia. Ini kalau chicken burger, pakai metode chicken burger tadi di atas, chicken burger packet. Nah, dan chicken burger packet begini sama dia. Ini juga option 3 sama. Dan disebut jalankan aja programnya. Nah, programnya ini dia Big Mac packet. Nah, tambah Coca-Cola harga 42k, burger packet chicken burger tambah mineral water 22k, cheeseburger. Saya pilih chicken burger packet, enter. Munculnya chicken burger packet, item name-nya chicken burger, packingnya wrap, price harganya 19, juga price-nya 3, dan totalnya 22k rupiah. Nah, kalau saya jalankan lagi, misalnya saya pilih Big Mac, kita munculnya Big Mac packet, item name-nya Big Burger, packingnya wrap, angka 35, 7, Coca-Cola botol ini, total cost-nya 42k rupiah. Oke, mungkin saja untuk builder pattern. Kita masuk ke adapter pattern. Oke, ini adapter pattern. Kita ada sini adapter pattern. Nah, adapter pattern itu dia, misalnya kita ingin menggunakan interface. Nah, misalnya kita ingin membuat objek, tapi interface-nya itu lain, bukan interface dari objek dari kelas tersebut. Jadi kita ingin menggunakan interface yang lain. Nah, jadi kita ingin saling menggunakan interface-nya. Nah, misalnya begini, ada objek interface-nya, ini ada interface media player, interface media player. Nah, jadi kita buat objek media player. Nah, kita ingin bisa menggunakan interface atas media player. Nah, ada tempatan ini kita bisa lakukan itu. Nah, kita pakai interface-nya, media player, objek yang kita bisa pakai untuk membuat, kita bisa pakai interface dari advanced media player-nya. Pertama kita ada interface media player. Itu isinya ada void play, ada method void play move. Ini dia punya parameter, string file name file type. Ini plain cafe, string file name file type. Sama. Ini interface media player, ini string sama juga, string file name, string file type. Method void play. Lalu kita punya public class move player. Nah, ini kalau class move player dia pakai interface-nya, implementasi interface-nya advanced media player. Nah, ini. Nah, itu isinya kalau public void play move. Nah, ini kalau play move dia akan laksanakan ini console write line playing ini file name tambah file flag-nya. Nah, kalau dia mkv ini tidak dikasih lihat, tapi ini kan karena interface-nya dipakai, kita pakai interface-nya advanced media player,
Jadi kita harus tuliskan public void play mkv juga meskipun udah dipakai. Ini berarti tidak menggunakan prinsip interface segregation. Ini maka tuliskan public void tab juga karena supaya tidak error. Sini mkv player coba sama dia implementasikan interface advanced media player public void play mkv kosong. Nah, ini kalau play mkv nya kita tuliskan playing file name file type. Nah, kita masuk ke kelas media adapter. Nah, ini adapter ini yang penting, yang utama dalam desain pattern adapter. Nah, ini gunanya untuk menjembatani antara interface satu dan interface yang digunakan lainnya yang digunakan. Ini pertama dia kelas media adapter dia menggunakan interface-nya media player. Sini ada interface media player, kita buat objek AMP, kita buat variabel AMP dengan tipe data advanced media player. Nah, lalu kita ada method media adapter, isinya string play file type. Nah, kalau dia file type-nya itu sama dengan mov, ini AMP, kita buat objek pakai mov, kita buat objeknya pakai mov player. Kita buat dia punya pakai kelas mov player AMP ini. Nah, kalau dia file type-nya itu mkv, kita buat AMP ini pakai kelas mkv player. Nah, seperti itu maksudnya. Kita buat pakai mkv player kalau dia tipenya file type mkv, kita buat pakai mov player kalau tipenya mov. Lalu ada public void play, ini kan dari interface-nya karena file type. Nah, ini kalau dia file type-nya sama dengan mov, dia akan AMP metodenya play mov. Setelah itu yang konsol line-nya yang untuk menampilkan itu playing file name file type. Nah, kalau dia mov dia akan panggil yang play mov. Kalau dia mkv, file type mkv, dia akan tampilkan yang metodenya play mkv. Oke, itu dia untuk adapter, ini untuk adapternya. Ini caranya supaya kita bisa menggunakan interface. Kita bisa menggunakan interface dari di sini kan ada kelas audio player. Kita akan menggunakan di interface media player, kita ingin menggunakan yang kelasnya advanced media player tadi. Nah, di sini kelas media player kita buat media adapternya, kita buat variabel MA tipe data media adapter. Nah, kalau public void play string file name string file type. Nah, kalau dia file type-nya MP3, nah kalau dia file type-nya MP3, maka dia langsung tulis saja console line playing file name file type. Ini kalau MP3. Nah, tapi kalau dia file type-nya itu MOV atau MKV seperti tadi, ini kan audio player media player ini tidak bisa pakai interface-nya advanced media player yang isinya itu MOV MKV. Nah, kalau dia begitu, maka dia akan buat file MA ini, variabel MA, dia akan buat objek baru menggunakan kelas media adapter tadi, menggunakan kelas media adapter supaya bisa menggunakan interface-nya. Lalu MA kita play file name file type. Nah, ini baru bisa dia habis sudah digunakan interface-nya itu bisa dijalankan. Nah, kalau yang lainnya kan file type. Nah, programnya cuma ini aja. Kita buat objek AP tipe data audio player dengan menggunakan kelas audio player. Lalu kita rangka metode play ini 3 biji. Yang pertama ada MP3, yang kedua ada MKV, yang ketiga ada MKV. Ada MP3, MKV, ada MKV. Menjalankan dia akan muncul tiga-tiganya. Playing, pump up kick, MP3, pump up kick yang MKV, dan pump up kick yang MOV. Ini dia kalau misalnya dia tidak interface-nya tidak dipakai, dia tidak akan bisa buat objeknya. Karena ini kita menggunakan adapter ini, maka dia bisa. Oke, jadi itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Faiz, tamak F511972. Di video ini saya akan melanjutkan video dari teman saya. Atau di sini saya akan menjelaskan tentang bridge dan proxy. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan bridge terlebih dahulu. Apa itu? Bridge pattern merupakan sebuah pola yang
yang memisahkan tradisi interface dengan implementasinya. Tujuan dari pola ini adalah sebagai pola atau kontrak harus dipenuhi oleh kelas yang akan mengimplementasinya. Contoh pada hewan, tiap-tiap hewan memiliki ciri khas suara yang berbeda namun sama-sama memiliki suara. Kita bisa saja membuat sebuah metode dengan cara manual, yaitu dengan membuat metode di tiap-tiap kelas hewan, namun cara integration. Dalam bridge ini ada abstraksi, yaitu untuk mendefinisikan antarmuka abstraksi. Kemudian untuk mempertahankan referensi ke objek tipe implementer. Terus ada abstraksi halus atau abstraksi refine, yang memperluas antarmuka yang ditentukan oleh abstraksi. Kemudian ada pelaksana atau implementer, yaitu mendefinisikan antarmuka untuk kelas implementasi. Antarmuka ini tidak harus sama persis dengan antarmuka abstraksi. Sebenarnya dua antarmuka bisa sangat berbeda. Biasanya antarmuka implementasi hanya menyediakan operasi primitif dan abstraksi mendefinisikan operasi tingkat yang lebih tinggi berdasarkan primitif. Ada namanya pelaksana beta atau control abstraction implement, yaitu untuk mengimplementasikan antarmuka implementer dan mendefinisikan implementasi kontrak. Untuk contoh programnya seperti ini. Ini ada using system collection generic. Ini ada class main up. Terus ini ada customer sama dengan news customer, saya masukin ITI. Kemudian ada private data object, protect string group, public customer base string group, this group. Kemudian ada public data object data, kemudian ada public virtual void, ini datanya, public virtual void for data object, public virtual void at string customer, dan constant write line, dan seterusnya seperti ini. Oke, kita jalankan. Nah, ini hasil program bits yang sudah dijalankan berhasil. Dharma Kirti Firma Chandra yang di API Group TI apa? Oke, selanjutnya kita menjelaskan proxy. Apa itu proxy? Proxy di sini yaitu mempertahankan referensi yang memungkinkan proxy mengakses subjek sebenarnya. Proxy dapat merujuk ke subjek jika antarmuka subjek, real subjek atau subjek nyata dan subjek sama. Menyediakan antarmuka identik dengan milik subjek sehingga proxy dapat menggantikan subjek yang sebenarnya. Kemudian mengontrol akses ke subjek sebenarnya dan mungkin bertanggung jawab untuk membuat dan menghapusnya. Lalu tanggung jawab lain tergantung pada jenis proxy, yaitu ada proxy jarak jauh yang bertanggung jawab untuk mengkodekan permintaan dan argumennya dan untuk mengirim permintaan yang disandikan ke subjek sebenarnya di ruang alamat yang berbeda. Proxy virtual dapat menyimpan informasi tambahan tentang subjek nyata sehingga mereka dapat menunda mengaksesnya. Misalnya, image proxy dari motivasi menyimpan cakupan gambar nyata. Kemudian proxy perlindungan memeriksa bahwa memanggil memiliki izin akses yang diperlukan untuk melakukan permintaan. Kemudian ada subjek yang mendefinisikan antarmuka umum untuk real subject dan proxy sehingga proxy dapat digunakan dimanapun. Real subject diharapkan. Kemudian ada subjek nyata atau real subject yang mendefinisikan objek nyata yang diwakili oleh proxy. Oke, langsung saja kita ke kode programnya. Ini sudah kode program dari proxy. Ini ada namespace, factory Gangfa proxy real world. Class main up. Sini ada console write line 4 tambah 2 sama dengan plus proxy add 42. Console write line 4 kurang 2 sama dengan proxy sub 4 tambah 2. Kemudian di bawah sama 4 kali 2 tambah proxy dot move 42. Write line 4 bahagi 2 sama dengan proxy dot div 42. Sini ada public interface image. Double add, double sub, double move, dan double div. Ini ada class match image sama public kayak tadi. Image. Nah, ini terakhir return merge div. Nah, ini untuk mereturn yang di atas tadi. Oke, kita jalankan. Nah, ini hasil dari program. Tambah 2 sama dengan 6, 4 kurang 2 sama dengan 2, 4 kali 2 sama dengan 8, 4 bagi 2 sama dengan 2. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.